Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Eng Ing Eng with me. How are you guys? Semoga kalian baik-baik aja ya, karena kita akan belajar hal yang sedikit memusingkan. Cuma sedikit doang kok pusingnya. Today we are going to learn about telling time. Bagaimana caranya mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari tahun. Untuk membaca tahun dalam bahasa Inggris, ada aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana caranya mengucapkan tahun yang diawali dengan 11 atau 1100, tahun 1100 sampai tahun 1900. Nah, caranya itu adalah, kita bisa lihat di layar, kita baca dua-dua. Oke, jadi kayak misalnya ada 1992, kita nggak baca 1992, tapi kita baca 1992. Yang bahasa Inggrisnya 1992. Kemudian contoh kedua, ada 1874, kita baca 1874. Jadi 1874. Itu cara membaca yang depannya 1100 sampai 1900. Sedangkan untuk tahun yang depannya 1000 atau 2000, itu kita bacanya sama aja kayak kemarin kita belajar numbers tuh, kita baca seperti angka biasa. Jadi kalau ada tahun 2005, kita baca dulu 2000-nya, baru 5-nya. Jadi 2005 atau 2005 boleh. Kemudian 2010, baca dulu 2000-nya, baru 10-nya, yaitu 2010 atau 2010 juga boleh. Kemudian ada tahun 1085, misalnya udah lama banget ini ya, kita belum lahir. Jadi kita baca dulu 1000-nya, 1085. Dalam bahasa Inggrisnya 1085 atau 1085. Itu untuk yang tahun, cara baca tahun itu ya. Kemudian bagaimana dengan bulan dan hari? Month and day. Kalau untuk month and day itu sebenarnya hafalan, jadi nggak ada aturan tertentu gitu. Kayak tadi tahun kan ada aturannya. Kalau bulan dan hari ini nggak ada aturannya, jadi dihafalin aja. Dan kalau di bulan nih ya, kita bisa lihat di sini hampir sama kayak bahasa Indonesia, cuma ada beberapa aja yang beda, seperti March. March itu Maret. Kemudian yang beda lagi August, Agustus kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris August. Kemudian udah cuma itu doang, yang lain. December juga bacanya pakai S, tulisannya aja yang beda, December, tapi bacanya December, pakai S juga. Nah, kalau untuk hari baru beda. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kalau Sunday itu Minggu, kalau Monday itu Senin, kalau Tuesday itu Selasa, Wednesday itu Rabu, Thursday itu Kamis, Friday itu Jumat, dan Saturday itu Sabtu. Lalu kita pindah lagi ke date. Bagaimana caranya kita mengucapkan tanggal di bahasa Inggris? Sini agak sedikit ribet ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyebutkan tanggal, itu ada aturannya juga. Kalian masih ingat nggak kemarin pas kita belajar ordinal numbers? Jadi angka yang berurutan. Nah, di tanggal ini kita bacanya kayak ordinal numbers. Jadi kita pakainya bukan 1, kalau misalnya tanggal 1 ya, bukan 1, 2, 3, bukan. Tapi kita bilangnya first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, dan seterusnya. Kemudian untuk penulisannya pun ada dua versi. Yang pertama adalah versi American, yang kedua adalah versi British. Kalau versi American itu yang atas, jadi bulannya dulu, kemudian baru tanggalnya. Ditulisnya March, kemudian angka 7. Dibacanya March 7th. Tetap bacanya pakai ordinal ya, meskipun tulisannya nggak ada TH-nya, tapi kita bacanya tetap 7th, pakai TH. Terus kalau penulisan dalam bentuk numbersnya seperti ini. Bulannya dulu, kemudian harinya, baru tahunnya. Di sini contohnya bulan 3 berarti March, kemudian tanggal 7, 7th, kemudian tahunnya di sini 2017. Untuk versi yang British,
itu hampir sama kayak kita, jadi angkanya dulu. Di sini contohnya tanggal 7. Kita di sini tulisnya pakai TH, kayak kemarin pas kita belajar ordinal. Jadi kita tulis 7 TH, March. Dibacanya the 7th of March. Lalu penulisan angkanya juga gitu, sama harinya dulu atau tanggalnya dulu, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Jadi berbeda ya cara pengucapan British dan American. Dan kita sekarang belajarnya yang British dulu. Kemudian yang terakhir ada cara pengucapan waktu atau time. Jam ya, bagaimana cara mengucapkannya. Di sini juga ada dua versi, yaitu American sama British. Tapi sebelum kita ke sana, kita belajar dulu istilah-istilahnya supaya nggak pusing nanti ya. Yang pertama ada AM atau anti-meridian. Yang kedua ada PM, post-meridian. Apa bedanya AM sama PM? Kalau AM itu kita gunakan dari jam 00.00, jam 12 pas tengah malam, sampai jam 11.59 siang. Tapi kalau PM kita gunakan dari jam 12.00, jam 12 teng, jam 12 siang ya, sampai jam 23.59. Jadi kalau IM itu untuk yang subuh sampai pagi, sampai menjelang siang. Kalau PM dari lewat tengah hari sampai malam, itu kita pakainya PM. Kemudian di sini ada longhand. Longhand itu adalah jarum jam yang paling panjang. Jarum menit ya, itu longhand. Kemudian ada shorthand. Shorthand adalah jarum jam juga tapi yang pendek. Jarum jamnya yang menunjukkan jam ya. Kemudian ada second hand. Second hand itu adalah jarum yang panjang juga tapi yang paling kecil, yang paling tipis, yang menunjukkan detik. Lalu ada hour, hour itu jam. Ada minute, itu menit. Second, itu detik. Kemudian ada o'clock, nanti kita bakal belajar ini. O'clock digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Lalu ada past yang artinya melewati. Dan ini akan kita pelajari di kategori lebih, nanti kita akan pelajari. Kemudian to yang artinya menuju, ini juga akan kita pelajari di kategori kurang. Kemudian ada quarter yang artinya seperempat atau 15 menit, ini juga nanti akan kita pelajari. Lalu ada a half itu setengah atau 30 menit. Kemudian ada alarm clock. Clock dan watch, ini tiga-tiganya adalah jenis jam, noun ya. Sekarang kita mulai. Bagaimana caranya membaca waktu versi American dulu. Okay, you can see the whiteboard here. And we're going to learn about time. Kita mulai dari cara membaca versi American dulu ya. Kalau yang American itu paling gampang. Jadi kalau misalnya jam 12, ya kita bilang aja jam 12. Terus kalau jam 01.22 ya kita bilang aja 1:22. Itu aja, jadi tinggal disebutkan angkanya. Itu untuk yang versi American. Lalu bagaimana dengan versi yang British? Kalau yang British agak ribet. Kita lihat dulu gambar ini. Kalian tahu kan ya, ini tuh jam. Di sini ada angka 12, jam 12. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bagi dua jamnya. Sebelah kanan adalah bagian past, sebelah kiri adalah bagian to. Lalu 12 adalah menit 0, menit ke 0. Kemudian angka 3 adalah menit ke-15. Kemudian angka 6 adalah menit ke-30. Dan 9 adalah menit ke-45. Untuk British English, kita mengacu pada jarum panjang yang menunjukkan menit ya. Kita mengacu ke longhand-nya. Maksudnya mengacu ke longhand-nya gimana nih? Jadi gini, kalau misalnya longhand-nya ada di bagian sini nih, di bagian past, maka kita harus selalu memakai past. Tapi kalau si longhand-nya ada di bagian sini nih, di bagian to, di bagian jam kurang, maka kita harus selalu memakai to. Contohnya seperti apa? Kita mulai dari angka 15 dan angka 45.
Tadi kita lihat di sini angka 15 itu kan ada di bagian past ya. Nih, menit ke-15 angka 3 ada di bagian past. Kemudian menit ke-45 atau angka 9 ada di bagian to. Maka dari itu, kalau kita ketemu sama yang belakangnya 15 menit atau 45 menit, kita harus selalu pakai quarter, dan pembedanya adalah past dan to aja. Contohnya seperti apa? Misalnya ada jam 1.15 dan 1.45. Karena di sini ada angka 15, kita memakai a quarter. Menit ke-15 ini kan adanya di sebelah kanan tuh, angka 3. Angka 3 itu kan ada di sebelah kanan ya. Berarti di bagian past. Berarti kita pakainya yang past. Nah, sedangkan yang bawah nih, menitnya adalah 45. 45 itu berarti angka 9. Kita tetap pakai a quarter, tapi karena angka 9 ada di sisi sebelah kiri atau di bagian to, maka kita pakainya yang to. Jadi yang pertama adalah a quarter past, yang kedua adalah a quarter to. Kemudian baru kita sebutkan jamnya. Ini jamnya jam 1, kita tulis aja 1. A quarter past 1. Untuk yang bagian to, kita nggak boleh menuliskan jam yang ada di sini. Tapi kita tuliskan jam berikutnya. Setelah jam 1 jam berapa? Jam 2. Berarti kita tuliskan to. A quarter to 2. Jadi itu adalah bedanya sisi past dan sisi to. Kalau sisi past itu kita tulisin langsung aja angkanya, misalnya jam 1 ya tulis jam 1, jam 2 tulis jam 2. Tapi kalau di sisi to nih, si longhand-nya, kita nggak langsung menuliskan jamnya. Misalnya ada jam 1, berarti kita nggak tulis jam 1, tapi kita tulisnya 2. Kalau 3, berarti kita tulisnya 4. Kalau 4, berarti tulisnya 5, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang half? Untuk yang half, kita selalu pakai past. Misalnya jam 6.30, a half, pakainya past. Kalau past kan berarti ditulisnya angka jamnya langsung ya, berarti 6. Kemudian 7.30, a half past 7. Cukup mudah ya untuk yang ini. Jadi kalau kalian ketemu sama 15 dan 45 harus selalu pakai quarter. Kalau ketemu sama 30 menit harus selalu pakai half. Yang membedakan hanya past dan to-nya saja. Kalau 15 kita pakainya past, kalau 45 kita pakainya to. Kalau 30 pakainya selalu past. Kemudian ada lagi yang namanya jam tepat. Ini yang paling gampang. Kita kan mengacu ke longhand, kita mengacu ke jarum panjang menit ya. Berarti kalau jam menitnya ada di menit 0 atau di angka 12, itu berarti kita bacanya pakai cara jam tepat. Misalnya jam 1.00, kita tulis aja 1 o'clock. Kemudian jam 2.00, 2 o'clock. Jam 3.00, tulis langsung 3 o'clock. Jam 12.00, 12 o'clock. Gampang ya, jadi tinggal ditambahin o'clock aja. Lalu bagaimana dengan jam lebih? Jam lebih itu ada di sebelah kanan. Kalau kanan kita pakainya yang past. Di sini ada contoh. Yang pertama adalah jam 1.15. Kalau kita ketemu sama 15, berarti kita harus pakai a quarter yang tadi kita pelajari tuh. Kita tulis dulu a quarter. Kemudian karena angka 15 ini ada di sebelah kanan, angka 3 kan ya. Berarti kita pakai past. Lalu tulis deh jamnya berapa? 1. A quarter past 1. Lalu bagaimana dengan yang jam 1.30 nih? Kayak tadi, kalau misalnya kita ketemu sama 30, harus selalu pakai half. Terus kalau a half itu kan selalu pakai past. Ya udah, tulis aja past. Dan kalau kita pakai past, berarti tinggal tulis jamnya aja di yang paling akhir, 1. Lalu ada lagi nih jam 1.29. Ini kan nggak pas 30 ya. Lalu caranya gimana?
kita sebutkan dulu menitnya. Jadi ini menitnya ke 29. Tulis di sini 29. Kalau sudah tulis menitnya, karena 29 ini kan letak jarum panjangnya masih ada di sebelah kanan. Kita pakainya yang past. 99 past. Setelah kata past, kita tuliskan jamnya. Di sini jamnya jam 1. 29 past 1. Jadi gitu ya. Menitnya dulu kita tulis, kemudian kita lihat dulu nih ada di sebelah mana, apakah di kanan atau di kiri. Kalau di kanan berarti tuliskan past, kemudian kita tulis jamnya. Yang terakhir, jam 01.01. Ini juga sama, nggak pas banget di 00 kan ya. Berarti dia sudah masuk ke sisi sebelah kanan. Kita tulis lagi menitnya 1. Kemudian tulis past karena dia ada di sebelah kanan. Lalu tulis jamnya 1 past 1. Ini untuk yang bagian past. Sekarang kita pindah ke bagian to atau jam kurang. Di sini kita ketemu lagi sama angka 45. Tadi kalau misalkan kita ketemu sama angka 45, berarti kita pakainya harus a quarter. Karena menit ke-45 adalah angka 9 dan angka 9 ini jarum panjangnya ada di sebelah kiri, maka kita pakai to. Lalu kita lihat jamnya. Di sini kan jamnya jam 1. Kalau aturan to itu kita nggak langsung menyebutkan jamnya, tapi kita tambahkan 1. Jadi kalau di sininya 1 berarti yang kita tuliskan 2. A quarter to 2. Lalu kita lihat lagi contoh yang kedua, jam 1.31. Ini juga sama. Si jarum panjangnya sudah ada di bagian sebelah kiri. Jadi kita pakainya tuh juga. Nah, di sini kita nggak nulis 31, tapi kita harus hitung-hitungan dulu. Yaitu 60 dikurangi 31 berapa? 29. Yang kita tulis adalah 29. 29. Karena jarum panjangnya ada di sebelah kiri, tulis 2. Lalu di sini kan jamnya jam 1, berarti kita tambahin 1 jadi 2. 29 to 2. Lalu yang terakhir ada 0159. Aturannya sama seperti yang tadi. Kita kurangi dulu. 60 dikurangi 59 sama dengan 1. Berarti kita tulis 1 untuk menitnya. Lalu kita tulis 2 karena ada di sebelah kiri. Lalu jamnya kita tulis 2. Paham ya? Sekarang kita coba latihan bareng-bareng ya. Aku akan nulis soal acak di sini. Kita mulai dari jam 2:23 menit. Kalau lewat 23 menit berarti kita pakai past atau pakai to. Pakai past ya, karena kita ada di sebelah kanan. Kalau ada di sebelah kanan, kita tulis dulu menitnya. Menitnya yaitu 23. Lalu kita tulis past karena ada di sebelah kanan. Setelah kita tulis past, kita lihat jamnya. Jamnya jam 2. Langsung tulis jamnya di sini. 23 past 2. Kemudian yang kedua, ada jam 4:57 menit. Kita lihat dulu di sini 57 berarti jarum panjangnya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Ada di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri kita pakainya to. Kita tulis dulu aja deh ya to-nya. To. Aturan untuk menggunakan to berarti kita kurangi dulu menit ini dengan 60 ya. 60 dikurangi 57 sama dengan 3. Berarti di sini menitnya kita tulis 3. 3. Kemudian kita lihat jamnya. Jamnya jam 4. Jamnya tambahin 1 jadi 5. 3 to 5. Lalu berikutnya ada jam 6:17. Kalau 17 berarti menitnya ada di sebelah kanan. Kita pakai past lagi. Kalau pas tinggal tulis aja menitnya. Terus kalau pakai pas tinggal tulis juga jamnya. 6.
Lalu ada jam 8.45. Nah, ini 45. Kalau 45 harus pakai quarter. 45 itu di angka 9, berarti kita pakainya to. Lalu di sini jamnya jam 8. Kalau pakai to, berarti 8-nya harus kita tambahin 1. Jadi 9. 9. A quarter to 9. Lalu jam 9, ini paling gampang, tulis aja 9 o'clock. Selesai deh. Sekarang gimana kalau kita baca langsung di jamnya? Di sini ada jam yang jarum panjangnya menunjukkan ke arah antara 2 sama 3. Kemudian jarum pendeknya menunjukkan ke angka 7. Karena jarum panjangnya ada di sebelah kanan, berarti kita tulisnya pakai past. Kita tulis dulu di sini past. Kira-kira antara angka 2 dan angka 3 itu menit ke berapa sih? Kalau di angka 1 menit ke 5, kalau di angka 2 menit ke 10, berarti dari angka 2 sampai angka 3 itu antara menit ke 11, 12, 13, dan 14. Tengah-tengahnya aja kita ambil, berarti menit ke 13 ya. Kita tulis dulu menitnya. 13. Karena ini kita pakainya past, berarti karena jarum panjangnya di angka 7, kita tulis langsung 7. Mudah kan? 13 past 7. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Jarum panjangnya ada di angka antara 7 dan 8, kemudian jarum pendeknya ada di antara angka 2 dan 3. Kalau dalam bahasa Inggris British, kita berarti pakainya yang past atau yang to. Karena ada di sebelah kiri, berarti kita pakai yang to. Kita tulis dulu di sini to. Ini kan longhand-nya ada di antara angka 7 dan angka 8, berarti menit ke berapa? Kita hitung ya, ini menit ke-5, yang satu menit ke-5, ke-10, ke-15, 20, 25, 30, 35, berarti di sini ada di menit ke-38 lah ya kira-kira. Berarti 60 dikurangi 38 berapa nih? 22. Kita tulis di sini 22. 22 to, ini kan ada antara angka 2 dan angka 3 ya. Kalau kita tulis kan ini tuh jam 02.38 berarti. Nah, di sini kita langsung tulis aja angka 3. Itu tadi dia caranya bagaimana membaca jam dalam American English dan British English. Sebenarnya lebih gampang pakai American sih ya. Tapi karena kita pakai British English juga, jadi kita harus belajar ini juga. Oke deh, semoga kalian gak pusing. And see you on the next videos. Bye-bye.